Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Yuniar dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan biografi Sultan Babullah. Sebagaimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah yang dibimbing oleh PDD Sambas. Selamat menyaksikan. Dalam sejarah Nusantara ada 3 tokoh pemimpin negara yang berhasil mengusir dan mengalahkan penjajah dari negeri untuk selamanya. Yang pertama yaitu Bung Karno. Bung Karno, tokoh yang sudah kita sering dengar dalam kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah Raden Wijaya, yaitu sekaligus Raja Majapahit pertama yang berhasil mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa pada tahun 1293 Masehi. Dan tokoh ketiga yang akan kita bahas pada kali ini yaitu Sultan Babullah yang berhasil mengalahkan penjajah dari negeri ini dari serangan Portugis pada tahun 1575 Masehi. Sultan Babullah bernama asli Babullah Datuk Syah bin Sultan Hairun Jamil. Ia dilahirkan di Ternate pada 10 Februari 1528 Masehi. Di masa kecil ia dikenal sebagai kancil, yaitu Kiai Kecil. Baru putra tertua dari Sultan Hairun dengan permaisurinya yang bernama Boki Tanjung. Putri tertua dari Sultan Becan Alauddin I, Sultan Hairun pernah berencana untuk mengirim Babullah untuk mengikuti pendidikan pada Kolese Sarto Paula di Goa, India, tetapi dibatalkan. Hairun akhirnya memilih untuk mengajar Babullah secara sendiri di istana secara privat. Ketika memasuki usia remaja, Babullah menunjukkan kepribadian sebagai seorang pemberani dan memiliki bakat-bakat kejujuran. Dalam usia yang masih sangat muda, Babullah diangkat menjadi kapiten laut, jabatan militer tertinggi dalam struktur kerajaan Ternate. Karena jabatan itu, ia terlibat dalam berbagai ekspedisi penaklukan terutama di wilayah Sulawesi Utara. Bahkan setelah menjadi sultan pun, Babullah masih mengikuti ekspedisi ke Buton, Tobungkub, Bangai, dan Selayar. Babullah mempunyai gelar penguasa 72 pulau atau menurut sebagian sejarawan, ia menguasai total 92 total pulau yang berpenghuni. Prestasi terbesarnya adalah mengusir Portugis keluar dari Maluku dan tak kembali lagi untuk selamanya. Setelah benteng Sao Jago Batista atau benteng Gamelan dikepung olehnya selama 5 tahun, akhirnya benteng itu menyerah pada hari Saint Stephen's Day, tanggal 26 Desember 1575. Bagaimana bisa Portugis terusir begitu saja dari tanah Ternate? Kisahnya begini. Bermula dari kematian Sultan Hairun yang dibunuh oleh Portugis atas perintah Gubernur Ternate Diego Luis de Mequeta. Pada suatu ketika, Sultan Hairun yang terkenal sangat toleran terhadap misi-misi agama Kristen di tanah Maluku, masalahnya adalah Portugis telah menuding bahwa pasukan Ternate telah menyerang misionaris dan orang Kristen di Moro dan memaksa mereka untuk memeluk agama Islam kembali. Tudingan itu dibatalkan oleh Sultan Hairun. Namun, kecurigaan Gubernur de Mesquita semakin besar. Saat itu, Gubernur Portugis itu mengambil siasat untuk melenyapkan Sultan Hairun karena Sultan Hairun dianggap sebagai penyebab masalah keamanan di Moro. Lantas, bagaimana cara melenyapkan Sultan Hairun tanpa perang terbuka secara langsung? Sebab mustahil untuk menantang Sultan Hairun secara terbuka. Di antaranya karena kekuatan militer Portugis di Ternate sangatlah kecil dan masih sangat membutuhkan bantuan militer reguler dari luar. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Gubernur de Mesquita menyusun sebuah skenario untuk melenyapkan Sultan Hairun dengan cara mengundangnya ke benteng Gamelamo demi membahas perundingan yang damai di Moro yang saat itu masih bergejolak. Sultan Hairun menyambut undangan itu dengan para bobatonnya, yaitu pengiring dan pengawal raja. Pada undangan pertama itu, Hairun menyepakati adanya jaminan keamanan di Moro dan pasukan Ternate di sana terus bekerja sama dengan pasukan Portugis untuk memastikan para misionaris tetap aman.
Kesepakatan pun dibuat, dan untuk merayakannya kesepakatan itu, pada waktu yang lain, Demesguita kembali mengundang Hairun dalam satu perjanjian. Dalam satu perjanjian khusus itu, karena telah menandatangani suatu perjanjian damai, Hairun pun sama sekali tidak punya firasat apapun, apalagi curiga. Terlebih lagi, Demesguita telah bersumpah di atas Injil dan Hairun telah bersumpah di atas Al-Quran. Namun, pada hari Nahas itu, tanggal 28 Februari 1570, saat sebelum perjamuan dimulai, Hairun diundang ke kamar pribadi gubernur di lantai 2 benteng itu. Tanpa pengiringnya, saat pintu itu ditutup, salah seorang prajurit Portugis langsung menusuk badan Hairun berkali-kali. Sultan itu langsung terdiam dan meroboh, dan menurut berbagai sumber tradisional, jasad Sultan Hairun dimutilasi dan dibakar. Ia tak pernah kembali ke istananya. Peristiwa Nahas itu membangkitkan amarah untuk rakyat Maluku, termasuk Babullah, yang kemudian segera ia diangkat menjadi sultan. Kemarahan rakyat Maluku benar-benar memuncak, dan Babullah mengambil kesempatan itu untuk mempersatukan Maluku Kierangan dalam melawan Portugis. Seluruh rakyat di negara Maluku Kierangan, yaitu Kesultanan Ternate, Tidore, Becan, dan Jailo, akhirnya bangkit dan melawan Portugis. Di daratan maupun di lautan, atas tindakan semena-mena yang melampaui batas itu, suatu rencana perlawanan nasional pun dibentuk. Babullah yang memiliki pengalaman militer yang mumpuni mengatur sesaat untuk mengusir penjajah itu dari bumi Maluku untuk selamanya. Strategi pertama Sultan Babullah adalah mengirim 5 juangga atau kapal besar penuh dengan prajurit. Sayangnya, ketika pasukan Ternate sampai ke itu, benteng Portugis di sana sudah kosong dan pemimpinnya yang bernama De Duarte de Menezes telah melarikan diri ke Pulau Leyte Timor. Serangan pertama ke itu bertujuan untuk memutus bala bantuan Portugis dari pulau itu. Pada saat yang sama, Babullah juga mulai mengepung benteng Gamlamo. Babullah menuntut agar pembunuh ayahnya, yakni Gubernur Demesguita, diadili oleh pengadilan Portugis di Ternate, dan jika terbukti bersalah, agar dihukum setimpal. Tuntutan ini disampaikan Babullah kepada Raja Portugis di Soboa dan Raja Buddha di Goa. Bila tuntutan itu dipenuhi, hubungan antara Ternate dan Portugis akan dipulihkan dan semua hak-hak yang telah diberikan kepada Portugis akan kembali seperti sedia kala. Sayangnya, Portugis tidak berniat baik untuk menyerahkan Demesguita, sebab ada hukum yang menyatakan bahwa gubernur Portugis tidak bisa dihukum atas perbuatannya. Bahkan, diam-diam Demesguita diselundupkan ke Ambon dengan menyandang predikat sebagai tawanan dan dilindungi oleh Sancho de Vasconcelos, penguasa Portugis di Ambon, atas saran dari Sancho dan seorang kapten Portugis bernama Agostinho Nunes. Raja muda Portugis di Goa kemudian urung menyerang Demesguita dan malah mengirim Alvaro de Atayade sebagai pengganti Mesguita. Itu tidak berhasil dan hanya menambah kemarahan dari Babullah. Mesguita belakangan kemudian dideportasi ke Goa pada tahun 1579 dengan menaiki kapal Agostinho Nunes menuju ke Malaka. Namun saat singgah di Gresik, Mesguita terbunuh oleh orang-orang sekutu Ternate di sana. Setelah Babullah mengetahui bahwa Mesguita telah terdeportasi ke Ambon, ia mengeluarkan pengumuman yang merupakan balasan dari sikap Portugis yang menolak menyerahkan Demesguita. Isi pengumuman tersebut adalah: yang pertama, melarang kapal asing masuk Ternate; yang kedua, melarang konversi ke agama Kristen; yang ketiga, membatalkan semua kemudahan yang pernah diberikan oleh Sultan Hairun kepada misi Jesuit; dan yang keempat, yaitu memerintahkan kepada seluruh orang Portugis, personal militer, misi Jesuit, dan orang Kristen di pribumi dari Moro dan Bacan untuk berkumpul di Ternate. Sultan Babullah untuk memutus Portugis dari dunia luar berhasil dilakukan. Pasukan kora-kora atau kapal kecil yang selalu berpatroli 24 jam sehari menjaga wilayah antara Pulau Buru dan Banda dari infiltrasi musuh. Strategi ini mengakibatkan pecahnya pertempuran di berbagai pulau yang memakan korban di kedua belah pihak. Sedangkan untuk mengumpulkan semua warga serta personal militer Portugis ke benteng Gamlamo,
Babua mengirimkan pasukan yang besar untuk mengancam semua orang. Orang Portugis ini hasilnya komandan Portugis di Moro yang bernama Pereira Maramocue mengevakuasi seluruh orang Portugis biasa dan seluruh tentaranya ke Ternate. Sedangkan orang-orang Kristen lokal menggunakan kapal mereka sendiri menuju ke Ternate. Pada tahun 1570, Sultan Babua memerintahkan agar Sultan Bacan diracun karena berpihak kepada Portugis. Sementara Sultan Tidore mengobarkan perang total kepada Portugis, mengakibatkan posisi Portugis di Maluku semakin melemah. Pada tahun 1571, Babua menyerang Bacan dan mengakhiri pemerintahan Portugis di sana. Setelah semua warga, militer, serta simpatisan Portugis berkumpul di Ternate, mereka ditempatkan di dalam benteng Gamlamo serta dikepung selama 5 tahun oleh Babua. Mereka semua berjumlah sekitar 900-an orang, termasuk wanita dan anak-anak. Sultan Babua tidak langsung menyerang benteng tersebut, karena banyak dari warga Ternate yang telah menikah dengan orang Portugis berada di dalamnya. Hasilnya, mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Benteng Gamlamo menyerah tanpa syarat kepada Babua. Tepat pada hari Saint Stephen's Day, 26 Desember 1575, gubernur Portugis terakhir di Maluku, yaitu Nuno Pereira Lacerda, menyerahkan benteng Gamlamo sekaligus kedaulatan Portugis di Ternate kepada Babua. Ia bersama para pengikutnya kemudian pergi ke Ambon dan tidak pernah kembali lagi ke Ternate untuk selamanya. Dengan kepergian gubernur Portugis terakhir itu, maka berakhirlah penjajahan Portugis atas Ternate sejak awal pada abad ke-16. Sultan Babua wafat pada usia 45 tahun, sekitar tahun 1583. Kisah wafatnya Sultan ini menunjukkan kebencian yang amat dalam dari Portugis. Dalam salah satu versi, Babua diundang untuk merencanakan perdamaian antara Portugis dan Ternate. Akan tetapi, ketika menerima undangan untuk naik ke kapal Portugis, Babua beserta pengiringnya segera diringkus lalu dibawa ke Ambon dan terus ke Goa. Dalam perjalanan ke Goa, Babua meninggal dan dipenggal kepalanya untuk dipersembahkan kepada Raja Muda Goa. Versi kedua, dan ini menjadi kepercayaan rakyat Ternate bahwa Sultan Babua wafat secara wajar di istananya di benteng Gamlamo dan dimakamkan di Fora Madihaji, sebuah wilayah sekitar 2 km dari benteng Gamlamo. Versi kedua ini lebih kuat karena tercantum di dalam hikayat tanah itu, karya Rijali, sebab ini sumber paling tua. Sedangkan versi yang mengatakan bahwa Babua dibunuh oleh Portugis, karya Venigi dan Rumpinus, sejarawan Belanda, ditulis belakangan dan menuntut P.A. Tilly. Kutipan dari Venigi dan itu merupakan sebuah legenda dan terindikasi kisah tersebut diubah oleh orang Portugis yang sakit hati terhadap Babua. Baik, sekian presentasi sejarah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.